Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana sultanil awliya sayyidina Syaikhul Qadir Jilani subhanahu wa ta'ala ya Yusuf Mash'ari wa zawjati wa zurriyyati wa syafi'i wa masyaikhi wa talamihi subhanahu wa ta'ala ala hadi zamzami subhanahu wa ta'ala Muhammad al-Baqi subhanahu wa ta'ala mafullah wa hadis ma'in subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala syekhina masyaikhi wa sadisina wa sadidina subhanahu wa ta'ala wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa ikhwanina wa akhwatina wa ammamina wa ammatina wa khalina khalatina subhanahu wa syekhina wa baqiyatina subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala Ahmad Sa'id subhanahu wa ta'ala al-Qur'an subhanahu wa syekhina wa baqiyatina wa ta'ala misalnya yang jelas subhanahu wa ta'ala mas'ad subhanahu wa ta'ala syekhina wa ma'amullah wa baqiyatina Muhammad Ishaq Wajib subhanahu wa ta'ala syekhina wa ma'amullah wa baqiyatina Muhammad Ismail subhanahu wa ta'ala khususan musannif fi hadzal kitab Fathul Qarib al-Muqim al-Imam Syekh Muhammad Muhammad Qasim al-Ghazi sami musannif kitab at-Taqrib al-Imam Syekh Abdul Husain as-Sayyid ya Rasulullah ya Allah yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa barihim wa lahum manfaatun fid dunya wal akhirah wa Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yaj'alu jannata masrahum bi jahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asrar suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bermula ini bahas suatu pasal, menjelaskan suatu pasal. Pasal apa yang dijelaskan? Fi ahkamis salam, fi ahkamis salmi, di dalam menjelaskan hukum-hukumnya akad salam. Apa itu akad salam? Barang yang kinder, barang yang dipesan, atau barangnya apa? Akad pesanan. Ya, barangnya apa? Belum ada di depan. Ya, belum ada di hadapan akad. Jadi ada akad salam, akad pemesanan. Ya. Wa huwa bermula maknanya salam. Wasalfu dan salam, kata-kata salmu dan salfu lughatan menurut bahasa, dalam bahasa menurut bahasa bimaknan wahidin dengan arti yang sama, artinya sama antara salfu dan salmu, ya, artinya sama bimaknan wahidin. Au syar'an atau menurut syariat, menurut syarak, pengertiannya apa? Salam itu apa? Bai'u syai'in, menjual sesuatu mausufin yang disifati fi zimmati, ya, di dalam tanggungan, ya, ditangguhkan. Jadi barangnya nggak ada, ditangguhkan barangnya. Jadi apa? Namanya jual akad salam adalah apa? Menjual barang yang cuma disifatin aja, sifatnya itu bentuknya apa? Zimmah, tanggungan. Wala yasihu dan tidak sah. Apa? Salmun, akad salam ini asalmu illa bi ijabin wa qabulin, kecuali dengan ijab dan qabul. Artinya apa? Sahnya akad salam ini dengan ijab dan qabul. Jadi sahnya akad salam ini dengan ada ijab wa qabul. Kalau pakai wala yasihu illa berarti apa? Menandakan ini sangat mengharuskan sahnya sebuah akad salam tidak sah kecuali berarti apa? Hanya dia, ya, hanya ini. Artinya apa? Ini menjadi poin penting di dalam akad salam, yaitu ada ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Jadi apa? Itu bisa aja langsung dibilang apa? Wa yasihu as-salmu bi ijabin wa qabulin, bisa. Ya, artinya apa? Di dalam ini apa? Di dalam tata bahasa Arab ini, di dalam tata kosakatanya ini menandakan apa? Bahwa ini menjadi hal yang poin penting. Gitu. Ketika kita akad pesan begini nih, kudu ada ijab qabul yang jelas antara si penjual dan si pembeli. Makanya bahasanya terlalu muter-muter. Karena kalau kita gagal pahamin, wala yasihu kita gak sah nih. Padahal ada lanjutan yang
boleh juga apa? Panjer bahasanya. Gue panjerin dulu, ntar kalau barang udah nyampe baru gue kasih lagi. Nah, itu namanya muajjal, ditempo, ya, ditangguhkan, nggak langsung dikasih semuanya. Fa'in utliko, maka seandainya, maka jika dikatakan apa asalmu salam, akad salam, kalau diucapkan kata-kata salam, in aqada, maka jadi sah, ya, maka jadi sah halan seketika. Jadi apa? Kalau dia bilang pesen deh ya, itu udah sah dah, gitu ya. Ini mau pesen nih barang ini nih, udah langsung apa? In aqada, jadi sah yang kayak gitu, ya. Terus fil asohi menurut kaul yang paling sohe. Kalau ada kata-kata asoh, ya, pendapat yang paling sohe berarti apa? Kalau yang namanya paling berarti ada yang enggak. Gitu. Ya, jadi apa? Ini diantara sekelumpulan para ulama mengatakan apa? Paling banyak berarti apa? Sehingga mengatakan yang paling banyak ini sah begitu. Mungkin ada yang jawab apa? Enggak sah. Atau ada yang jawab apa? Remang-remang atau bagaimana? Tapi apa? Kalau bahas soal asoh berarti apa? Di antara orang yang kumpul ada yang berbeda kan? Tidak. Itu bila sahih. Wa innama dan hanya saja dan bahwasanya yasihu sah apa asal musalam fima pada barang atau pada apa-apa ai fi syai'in pada sesuatu pada barang takamala yang jadi sempurna fihi padanya syai' apa hamsu itu 5 perkaranya 5 syarat ya bahwasanya Pak sahnya akad salam terhadap sebuah barang itu jadi sempurna barang itu kalau sudah memenuhi 5 syarat. Jadi apa? Ketika kita mau melaksanakan sebuah akad pesanan terhadap suatu barang, maka apa? Barang yang kita jadikan pesanannya ini apa? Baru dikatakan apa? Boleh, layak untuk diapain? Untuk diperjualbelikan secara pesanan kalau sudah melewati 5 syarat. Apa syaratnya? Nah ini pertama lagi. Ahaduha bermula salah satu syaratnya daripada 5 itu ayyakuna bahwa ada apa? Al-muslamu fi ya, muslam fi bahasa itu adalah muslam fi apa muslam fi? Barang yang diperjualbelikan untuk akad salam atau barang pesanannya gitu bahasa kita ya. Jadi apa? Sahnya ini harus mencukupi atau harus menyempurnakan 5 perkara yang jadi sempurna barang tersebut diperjualbelikan secara akad salam dengan 5 syarat. Pertama katanya apa? Bahwa ada barangnya itu adalah madbuton bisifati, yaitu madbuton, jadi khobarnya daripada yakun atau khobar kana. Madbuton, ya baik, dibatesin, ya. Dibatesin bisifati pakai sifat, ya. Pakai sifat. Artinya apa? Ini kudu jelas. Apanya nih? Bentuknya, sifatnya dari barang yang bakal kita pesan. Kalau bentuknya belum ketahuan, nggak bisa. Misalkan seperti apa? Nah, di sini jelaskan. Allati yahtalifu, yang berbeda biha dengannya sifat apa? Al-ghardu, tujuannya. Maksudnya tujuan di mana ini? Akad salam. Maksudnya kita mau beli barang misalnya bentuknya apa? Bentuknya kue Cina. Nah, mesen misalnya dipesan dulu di kue Cina nih. Biasanya itu tukang apa? Tukang udah ngaku duluan tuh barang belum dibawa, ya, misalkan. Ya, lu mau pesan kan itu beli kue Cina. Apa? Nah itu apa? Harus sudah apa? Ketahuan bentuknya yang namanya kalau masih dia apa? Masih bentuk adonan itu namanya belum bordo itu, belum bordo. Rasanya belum apa? Yang namanya masih di apa? Mungkin di apa namanya? Iya masih di atau di penggoreng apa? Di banknya itu. Belum bordo. Kenapa? Kalau udah bordo, tapi udah sesuai tujuan yang kita beli. Biasanya bentuknya kue Cina bagaimana? Gitu. Udah dikasih itu bentuknya bulat gitu tuh. Nah itu udah bordo. Kalau masih apa? Masih di tempat loyangannya belum bordo namanya itu. Artinya apa? Kalau kita barangnya itu belum boleh itu. Kudu apa? Kudu kasih tahu, jelasin kita tuh kalau jadi begitu. Ya. Jadi kalau masih apa? Di dalam itu nggak boleh. Begitu juga bubur misalnya gitu. Pokoknya bentuk yang udah ketahuan dan tujuannya. Gitu ya. Artinya apa? Udah kelihatan bentuk barang yang bakal kita pesen. Gitu. Kalau misalkan kita mesinnya motor nih, motornya motor yang
intensi, maksudnya goal itu adalah tujuan. Artinya apa? Membeli barangnya bentuknya kayak gimana kita? Gitu. Jangan kita mau beli aqua dikasih ke Sukabumi nanti apa namanya? Tempat penyulingan airnya di sana. Nah, itu apa namanya? Jadi tahu kita itu tempat airnya turun itu bentuknya tuh nyampe ke kita bagaimana bentuk barangnya? Gitu. Itu yang disebut dengan kata-kata apa? Harus sampai apa? Bisa dibedain antara apa? Tujuannya apa tuh? Bentuknya bagaimana? Gitu. Terus fil muslami fihi, pada barang yang kita mau pesan. Bihaisu, dengan sekiranya yang tafi meniadakan bisifatil jahalati, dengan sifat jahalah. Apa itu sifat jahalah? Sifat yang remang-remang. Jahalah itu arti bodoh, maksudnya sifat yang remang-remang yang sehingga kita beli bingung kita ini. Ntar yang nyampe toko gimana bentuknya ini ya? Gitu. Ya harus jelas itu supaya kata remang-remang itu makanya apa? Harus dihilangkan yang tapi harus ditiadakan. Jangan ada yang namanya apa? Ketika jual beli akad salam, jangan sampai ada barangnya apa? Bentuknya sifatnya di belum ketahuan. Harus sudah kita lihat. Nah, kita biasanya misalnya sekarang udah model-model yang online ini Lazada, Bukalapak gitu ya. Setidaknya kita lihat barang ada kan di situ. Nah, kita lihat, oh iya ini bentuk barangnya gue mau beli begini nih. Ada sesuai dengan spesifikasi yang kita mau. Biasanya kadang-kadang apa? Di situ dijelaskan misalnya kita beli bentuk celana atau apa, bahan apa, ukurannya berapa, itu ada. Maka di situ apa? Itu yang disebut dengan sifat. Nah, jangan sampai apa? Yang tapi bisifatil jahalah. Jangan sampai apa? Itu kita tiadakan yang namanya sifat apa namanya samar-samar. Ketika kita lagi beli buka apa namanya? Buka aplikasinya Bukalapak atau Lazada begitu jelas. Gue mau beli celana nih, ini kok hitamnya bagaimana sih ini? Ya jelas ini. Ya jangan tinggalin yang lain-lain, cari lapak yang lain banyak gitu. Kenapa? Karena berarti dia di situ apa? Kurang syaratnya. Apa? Syaratnya harus jangan sampai orang apa? Orang remang-remang dalam membeli. Yang efeknya adalah ketika barang sampai tidak sesuai dengan algoritmanya, keinginannya, tujuannya. Ya. Bisifatil jahalati fihi, dengan sifat yang samar-samar fihi pada muslam tehnya, pada barang tersebut. Walayakunu, dan tidak ada apa? Zikrul awsaf, menjelaskan sifat-sifatnya. Janganlah kita menjelaskan sifat-sifat dari barang yang kita bakal beli pesanan ini ala wajhin, atas sebuah wajah yu'addi, yang bakal mendatangkan li'izzatil wujudi, kepada langkanya keberadaannya. Langka keberadaannya. Langka jadi barang langka berarti apa? Susah dicari. Misalkan apa? Jangan nyampe apa? Kita menyebutkan apa? Sifat-sifat daripada barangnya yang susah kita cari. Ya, itu modelnya apa? Yang model istilahnya kalau kita bisa bilang jangan menyulitkan. Nanti apa? Akhirnya apa? Susah kita cari barangnya, susah kita cari akhirnya. Gitu. Itu yang disebut dengan apa? Jangan sekali-kali apa? Menjelaskan sifat-sifat daripada barang yang bakal kita beli dengan sifat apa? Yang kira-kira apa? Yu'addi li'izzatil wujud, yang bisa mendatangkan kepada apa? Kelangkaan dari suatu barang. Karena dia minta speknya yang begini, itu nanti sulit jadinya. Dia jangan sampai mendatangkan seperti itu. Ya. Fil muslami fihi, pada barang yang bakal kita pesan tersebut. Contohnya apa? Kalau lu'in kibarin adalah kubarin. Kalau lu'in kubarin seperti lu'lu' perhiasan apa namanya? Berlian. Ya, lu'lu'. Ya, seperti apa? Berlian kubarin yang bentuknya gede. Ya, semua berlian bentuknya kayak gimana kira-kira? Ada bongkahan gede berlian. Ini apa? Dikasih sifat apa? Saya jual bongkahan, saya jual bongkahan berlian. Kalau yang bongkahan berarti apa? Gede. Padahal begitu nyampe itu apa? Bikin apa? Orang kan kelangkaan barang tersebut yang justru nanti menyusahkan di dalam akad pemesanannya. Baik, apa namanya? Ini barang yang bakal kita jual, ya harus dijelaskan sifat-sifatnya. Tapi apa? Tolong hindari sifat-sifat yang kira-kira membuat apa? Barang ini jadi apa namanya? Susah dicarinya. Gitu. Dalam artian susah dicari gimana nih? Ya? Barangnya ini yang bakal ini jadi kita awalnya bingung ini. Emang ada yang begini? Ya, jadi apa? Jadi nanti akan menjadi sebuah kesulitan ketika kita akad jual beli salam. Ya, buat contoh
apalagi awaladiha dan anaknya si jariyah. Jadi nah ini kan yang model begini apa? Jadi membuat sulit di dalam jual beli. Kenapa ini masih ada kata-kata jariyah, uktiha dan waladiha? Walaupun secara apa? Secara ilmuwan atau secara kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari udah nggak ada yang namanya sistem perbudakan. Kenapa masih ada? Karena memang mungkin kiai musallim kehidupannya atau apa perlu menjelaskan ini karena bagian daripada hukum. Ya kan kita nggak tahu, siapa tahu nanti bisa berbalik lagi seperti zaman jahiliyah di mana apa perbudakan adalah ini. Apa perlu kiranya apa pengarang kitab ini menjelaskan mengenai apa barang-barang mungkin yang sebenarnya apa nggak bisa, udah menurut kita sekarang udah tabu dan bahkan udah nggak ada karena dunia perbudakan masa-masa jahiliyah nggak bisa orang diperjual belikan. Kalau bahasa sekarang udah human trafficking, ya jual beli perdagangan orang kalau bahasa sekarang ya human trafficking itu udah nggak boleh itu sebenarnya. Bukti masih ada kan? Ada, tapi secara syariat udah dilarang. Kalau dulu mungkin apa karena masih zaman jahiliyah masih ada perbudakan. Zaman Rasulullah masih ada perbudakan. Tapi saat ini udah nggak ada yang namanya perbudakan. Kalaupun ada yang dari bentuknya human trafficking itu sudah melanggar daripada aturan syariat. Bukan berarti ada itu diperbolehkan. Ya, karena apa bisa melanggar syariat. Jadi apa? Itu membuat orang terkekang di dalam pembelian. Jadi terkekang. Kan ini model-model begini nih jariyah terkekang orang beli. Ya, yang dijual terkekang karena perbudakan udah nggak ada sekarang. Itu yang disebut tadi apa? Zikrul absar ala wajhi yu'addin izzatil wujud. Dia nyampe apa? Ada kekangan di dalam apa? Di dalam sifat-sifat yang di keberadaan daripada barang tersebut. Akhirnya, gitu ya. Wasani ayyakuna. Sampai situ ada yang bertanya? Mau yang nggak salah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang tadi yang permasalahan kue Cina tadi, Ya. kan itu kan masih dalam loyangnya, jadi belum masuk ke bentuk aslinya kan gitu. Nah, itu kan dalam benda ya. Apakah boleh kita ambil contohnya dalam bentuk yang bernyawa semacam hewan kurban gitu kan? Ketika kita pesan dari Surabaya ini, dia mengatakan nih kambingnya seperti ini nih ya kan? Dalam proses perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta, otomatis kan butuh waktu. Nah, dengan ada goncangan di jalan, otomatis si kambing tadi stres, akhirnya pas di tempat yang udah ditentukan di sini kita kasih makan, dia nggak makan, otomatis sampai Jakarta dia kasih surut badannya kan gitu. Nah itu gimana itu kan? Terima kasih. Untuk yang tadi nih pertanyaan yang seperti itu, jadi itu sebenarnya apa? Udah masuk gordul juga, gitu. Karena bentuk kenapa tadi yang saya contohkan bentuk barang yang pakai ada apa namanya bentuk proses jadinya, karena memang yang dimaksud dalam gordul adalah maksud kita belinya. Tujuan kita membelinya, misalnya kayak tadi hewan kurban, maka yang memang hewan kurban udah bentuknya seperti itu. Adapun masalah penyusutan atau nanti bagaimana sesuai dengan akad kita, dan makanya di situ tadi apa? Wajib yang pertama kali harus ada ijab dan qabul. Jadi nanti mungkin itu ada persyaratan tertentu tuh. Ini mungkin kan karena kita mungkin udah paham di dunia apa namanya nih peternakan atau di dunia hewan kurban, maka ketika memang barang dari Surabaya kita minta tambahan persyaratan. Kalau menurun harga turun saya minta turunin harga ini, nah itu bisa seperti itu. Jadi apa? Nanti tidak pengaruh terhadap kata-kata yang kalau gordul tadi. Iya. Dia tidak pengaruh. Karena kenapa? Karena udah memang barangnya memang udah bentuk gitu. Dalam artian ya hewan kurban dia seperti itu bentuknya. Gitu. Tapi kalau yang maksud yang tadi di sini al gordul adalah manakala dia butuh proses untuk menjadi apa? Menjadi barang yang bakal kita dapetin. Seperti kita beli misalkan cincinnya modelnya bagaimana? Yang ukurannya seperti apa, ringnya berapa, itu kan harus jelas tuh, maka itu harus ada al-gordunya tuh, harus sampai kata-kata gordu supaya tidak ada kesamaran. Adapun masalah tadi yang hewan kurban memang udah dikasih misalnya bentuk atau fotonya atau seperti apa, ini hewannya. Nah itu Pak, berarti dengan kita lihat ini spesifikasinya udah sesuai nih. Itu kenapa? Memang hewan kurban begini, begitu dilihat ya bagus. Nah adapun nanti apa untuk akad selanjutnya karena memang ini perjalanan jauh, maka kita harus butuh apa? Kita butuhnya tidak di algoritmnya, tapi kita butuh di ijab dan qabulnya, persyaratannya kita tambahin. Nah, itu nanti apa kalau masuk ke persyaratan, maka persyaratan jual beli juga masuk. Jadi ini kan akad salam. Nanti kita masuk ke bay'un yang kemarin sudah lewat. Apa itu
mengenai jual beli. Bagaimana kalau di akad salam tadi kan hanya pemesanannya aja. Ini saya pesan barang yang ini. Adapun masalah apa? Ini harus disambungin kemana? Penjelasan jual beli yang kemarin tuh. Masalah khiyar, terus masalah al-bai'u buyu. Karena di dalam memilih kemarin kan ada persyaratan. Manakala barang yang kita pesan tidak sesuai atau nanti ada penyusutan atau bagaimana, katanya barang boleh kita apa? Boleh kita minta turunin harga. Maka sesuai dengan kesepakatan dan kudu ada ijab kabul. Maka di situ nanti harus ada hitam di atas putih. Manakala barangnya sampai dalam keadaan tidak sesuai dengan spesifiknya, karena memang misalnya kita beli kambing beratnya katanya 5 kilo atau 4 kilo, kita beratnya lebih ya 20 kilo dan 20 kilo, begitu sampai sini apa? Karena ini tukang sendiri yang ngomong 20 kilo, begitu nyampe sini timbang, nah ini cuma 18 kilo ini, kurang ini deh ini harganya. Maka apa? Di situ harus ada ijab kabul lagi, ya, ijab kabul yang lanjutan daripada pemesan atau dari waktu lagi barang bisa sampai boleh kita lakukan ijab kabul seperti itu. Jadi kata-kata al-gharb di sini ini untuk spesifikasi barang yang memang harus dulu proses jadinya. Ya kayak sabun atau apa tuh ya? Jangan yang pabrik sabun kita kasih apa ya? Ini ntar sabunnya sabun ekonomi ntar ini nih untuk tempat apa namanya? Tempat masaknya itu kita tak kasih tempat masaknya, tempat ngolahnya. Ada yang kita butuhkan nanti apa? Berbentuk apa? Udah sasetannya atau bagaimana? Maka ketika kita dikasih fotonya misalkan barang lagi di mana? Di tempayannya itu lagi dimasak, itu belum al-gharb. Tapi kalau kita nih nanti belum mau beli kan nih sabunnya nih, nah nanti apa? Udah jelas. Paham ya? Iya. Ada lagi? Ada lagi? Ada? Ya. Ini apa? Nah kita apa namanya nih? Seperti ini kan nanti apa? Ini apalagi akad salamnya, akad yang istilahnya sekarang lagi marak ini ya. Dari mana? Apalagi sekarang ada model-model online semua nih, ada Lazada, Betelang, semua itu adalah bentuk-bentuk akad salam semua itu. Maka apa? Kita perlu penting mempelajari ini supaya apa? Kira-kira aplikasi ini sesuai tidak dengan syariat. Ya, kira-kira aplikasi ini sesuai tidak dengan syariat. Manakala tidak sesuai ya, karena kita udah tahu ilmunya, berarti harus kita apa nih? Kita perhatikan tuh baik-baik. Misalnya ya, kita juga pernah pakai apa? Pakai aplikasi ini kita pernah gitu, tapi kita lihat ketika barang ini istilahnya kira-kira atau untuk HP atau apa, ada nggak returnnya? Bakal kita balikin. Itu namanya kan bagian daripada ijab dan kabul itu. Ada returnnya namanya buat mengembalikan barang manakala barang ini tidak sesuai dengan spesifikasinya. Maka itu harus kita perhatikan ketika kita beli. Kalau memang kita istilahnya sebelum aja kalau nggak sama barang kita nggak apa-apa lah, gue yang penting gue pakai dah, ya nggak jadi masalah. Berarti apa? Udah sama ridho, gitu. Udah sama-sama ikhlas. Karena yang dikhawatirkan adalah antara ijab dan kabul, ternyata begitu barang nyampe nggak sesuai dengan ijab kabul kita, akhirnya timbul apa? Ketidakrelaan atau ketidakridhoan. Maka disitulah cacatnya sebuah akad salam. Ya, jadi apa? Penting kita pelajari ini. Ya, setidaknya mari kita belum tahu, sekarang udah tahu. Ya, ilmunya ada. Maka apa? Manakala kita praktekin, kita mau beli Lazada atau di Bukalapak itu barang, kita praktekin ini dengan akad-akad salamnya yang sesuai sifat yang udah kita kasih tahu. Ini baru satu nih ya, ada 5. Ya, baru pertama ini. Ya, kita perhatikan itu. Perhatikan kita dengan apa? Ilmu. Udah otomatis apa? Bobot pahalanya beda. Dari mana sebelumnya kita belum tahu. Nah, kita udah tahu. Kenapa? Tahu itu bukan dari katanya emang kita baca. Gitu. Kita baca barang-barang, kita lihatin barang-barang. Oh, iya, ini syaratnya ada. Menurut ulama salaf, begini caranya sesuai syariat ya, jual beli akad salam. Kita praktekin tuh, pahalanya lebih berbobot. Iya, ya kalau kita tukang penjual membeli ya, kita pakai tuh apa syariat-syariat yang kita punya. Lah pahalanya lain tuh enggak. Gitu. Jadi lebih berbobot pahala kita. Gitu. Belum lagi kita mulai jalan usahanya udah lain rasanya. Kenapa? Kita udah tahu. Nah, ini kita niatin ibadah, yang misalnya ini jual belinya begini yang boleh ini sesuai syariat. Kita jalanin. Itu apa? Pahalanya lain. Akhirnya apa? Jalannya sebagian, tapi apa? Pahalanya bisa bulanan itu istilahnya.